Langsung dari Pakistan ke langsung tempat Makassar. Ya, kan pulang November saya istirahat. Menunggu jabatan dulu lah. November ya. Jadi masuk sini Agustus. Jadi pulang dari Pakistan di Mabes dulu. Ya, di Mabes dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi teman-teman, saudara-saudara, pemirsa Fajar podcast Harian Fajar Online. Saya hari ini di hari Kamis kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Beliau lebih banyak main-main di luar gitu, dan mainnya jauh gitu, di tempat-tempat yang ekstrim lagi. Beliau adalah Bapak Kolonel Budi Wirman, ya, dari Kavaleri Pak ya? Iya betul. Ya, beliau saat ini menjabat sebagai Kapendam ya Pak, cocok ya, Kapendam 14 Hasanuddin. Ya, beliau sebelumnya berapa tahun di Pakistan Pak? 3 tahun. Oh 3 tahun. Ya ada 3 tahun bersama di kancah yang penuh dengan konflik Pak ya, dan beliau bisa merasakan bagaimana medan yang sangat berat, bagaimana bisa bersosialisasi dengan masyarakatnya di tengah perang saudara Pak ya, ada konflik saudara di sana. Di sana ada, kita bilang konflik saudara iya, tapi juga perbatasan dengan negara-negara tetangganya. Negara tetangga, ya. Dan kita akan berbicara banyak seputar bagaimana karir beliau hingga sampai di titik sekarang. Kita berdoa mudah-mudahan beliau nanti setelah, jangan lama-lama di Makassar, tapi cukup 1 tahun terus pergi lagi, tapi kembali dengan bintang 1 di pundak. Amin. Dan kita sambut dengan tepuk tangan sebagai Panglima di sini. Amin. Ini doa awal dulu Pak, saya mulai dengan doa awal. Tapi selanjutnya saya akan minta beliau bercerita, kita mendengarkan cerita beliau, dan bagaimana persiapan keluarga untuk menghadapi medan yang mungkin di mata istri, mungkin suami tidak masalah ya, karena terbiasa dengan hal-hal seperti itu. Bagaimana dengan mempersiapkan psikologi istri dan anak ketika menuju Pakistan, Pak? Ya, makasih Bu Erni ya. Ya. Jadi memang saya sebelum sini ditempatkan di Pakistan sebagai atase pertahanan. Kita bertugasnya di KBRI Bu, ya, di KBRI di Islamabad. Jadi selama 3 tahun dari 2021 sampai 2024. Pada saat kita tahu dapat di Pakistan, ya memang kita harus segera orientasi dulu lah daerahnya bagaimana, karena kalau kita baca literatur kan memang daerah Pakistan termasuk daerah yang rawan konflik, negara yang rawan konflik. Ya. Namun setelah kita di sana, karena kita wajib bawa istri Bu sebagai diplomat, keluarga, saya bawa istri dan anak 1 yang paling kecil. Karena anak saya yang kedua udah kuliah di sini. Begitu sampai Islamabad, tidak ada itu yang orang sampaikan. Karena Islamabad kita bilang memang ibu kotanya relatif aman lah, tertata dengan baik. Namun memang kalau kita bicara Pakistan secara umum, memang di beberapa daerah, khususnya di daerah-daerah provinsi yang berbatasan, itu memang masih ada konflik, baik konflik separatis maupun ancaman-ancaman teroris dari kelompok-kelompok kriminal mereka. Di sana kita ya, kalau di Islamabadnya dinas normal kita Bu, kita melaksanakan diplomasi pertahanan dengan counterpart kita, Kementerian Pertahanan, dengan Angkatan Darat Pakistan dan Laut. Karena saya sebagai atase pertahanan, saya tidak hanya mengurus Angkatan Darat, semua angkatan. Kita mengcover mulai dari Kemhannya sampai kepada Angkatan Laut. Kita koordinasikan, komunikasikan, kerjasama yang perlu kita siapkan. Kemudian juga apabila kita dinas luar, misal kita keluar dari Islamabad, kalau di Pakistan itu SOP-nya kita harus minta izin dulu Bu. Kita harus sebutannya NOC, minta NOC dulu dari pihak yang terkait, sehingga mereka tahu pergerakan kita. Tujuannya memang 1, untuk menjaga keamanan kita, karena begitu keluar dari Islamabad
segala kemungkinan bisa terjadi. Bisa terjadi. Jadi mereka memantau, monitor keamanan kita. Tapi secara umum Pakistan negaranya indah, 4 musim, pegunungannya cantik. Di sana gunung kedua tertinggi di dunia, K2, itu berada di Pakistan, di bawahnya Mount Everest. Ya. Pakistan. Alhamdulillah kita selama di sana selain melaksanakan dinas secara rutin, kami juga diberi kesempatan lah melihat-lihat daerah-daerah Pakistan yang cantik. Kita dengan tim KBRI berangkat ke sana sama-sama, sehingga kita bisa selain memperkenalkan budaya kita kepada mereka, kita juga bisa tahu budaya dan keindahan-keindahan alam mereka. Jadi sebenarnya Pak, seperti melihat Makassar gitu kan, ketika ada konflik, orang kan selalu mengatakan bahwa seluruh Makassar secara keseluruhan dan Sulawesi Selatan terjadi konflik. Seperti juga ketika kita mengatakan melihat berita tentang Pakistan. Lantas masyarakat secara umum berasumsi bahwa Pakistan itu tidak aman. Padahal memang hanya ada titik-titik tertentu yang tidak aman. Nah, mungkin inilah yang perlu diberikan pemahaman kepada masyarakat untuk tidak takut masuk di daerah yang menurut berita, framing berita, ada kekerasan dan anarkisme yang terjadi. Seperti kejadian kemarin ketika terjadi pembakaran di DPRD, itu hanya titik itu aja yang macet, yang ribut, tapi yang lain-lain teman-teman saudara-saudara kita di Makassar masih tetap bisa menikmati kopi. Nah, seperti juga di Pakistan ya. Islamabad merupakan sebuah kota yang aman dan orang tetap enjoy di dalamnya. Terus gimana kira-kira Pak, yang dari mungkin ada sesuatu yang pembelajaran yang bisa diduplikasi di Makassar dan tempat tugas yang baru terkait dengan pengalaman di Pakistan? Kalau kita bicara bagaimana mungkin yang saya ambil dari Pakistan, kita bawa ke sini Bu. Memang kebetulan nih, saya setelah pulang dari Pakistan November 2024, kemudian saya masuk di Makassar di Agustus kemarin, baru kurang lebih 6-7 minggu. Yang bisa saya dapat pas dengan posisi sekarang ya di bahasa diplomasinya Bu, karena kan kita di sana fokusnya diplomasi, ngobrol dengan kawan-kawan media di sana juga, ngobrol dengan kantor di sana. Di sini kebetulan saya sebagai Kapendam, memang tugas pokok saya ya harus berkawan dengan kawan media, bagaimana menjaga hubungan yang baik dengan media, mengatur narasi dan diksi yang pas dengan kawan media. Hanya mengatur Pak ya, tidak menekan ya Pak. Jangan Bu, media nggak boleh ditekan. Tidak membatasi Pak ya. Tidak dibatasi. Cuman yang penting kita ingatkan kalau media harus berimbang beritanya. Harus berimbang. Nah, itu syarat Pak. Itu sudah harus. Itu wajib Pak, berimbang. Ada dalam kode etik jurnalistik dan ada dalam 9 elemen Bilkopak, aturan-aturan tentang kode etik jurnalistik. Kira-kira dari berapa minggu di Makassar, Bapak melihat bagaimana media Pak di Makassar terkait dengan mungkin publikasi dan lain-lainnya dan pemberitaan yang Bapak amati selama berapa minggu di sini, setelah berapa minggu? Jadi semenjak saya menjabat Kapendam, saya melihat kawan-kawan media cukup proaktif. Saya beberapa kawan media kalau ada permasalahan langsung japri. Kalau saya terbuka, maksud saya nomor HP saya, kawan-kawan media silakan tanya ke saya. Yang bisa saya jawab kita jawab saat itu juga. Kalau enggak mungkin kita butuh konfirmasi, kita konfirmasi. Beberapa kawan media hampir keseluruhan, yaitu tadi sudah menyampaikan berita secara berimbang. Kalau misalkan dia minta dari satu sisi, kemudian pasti nanya konfirmasi ke saya. Ya kita jawab. Saya berharap ya hal-hal seperti ini, kode etik tadi Ibu sampaikan, itu betul-betul dipegang teguh, sehingga kedepannya kita bisa melihat media yang profesional, yang bukan hanya tadi disampaikan Ibu sedikit menyinggung masalah framing, bukan hanya sekedar memframing sesuatu sesuai keinginan, sesuai sudut pandangnya media, sesuai sudut pandang media, tapi ini bisa kita dengan berita yang berimbang, sehingga bisa memberikan informasi dan edukasi jelas kepada pembaca maupun viewer lah kalau kita bisa di medsos. Bisa memberikan informasi yang tepat, benar, aktual dan faktual Pak, sesuai dengan fakta. Dan
tidak diprovokasi, tidak tendensius. Dan saya yakin Media Makassar khususnya Harian Fajar sangat menjunjung etika jurnalistik, Pak. Ya, dan selama ini kita bergandengan tangan dengan aparat kepolisian maupun TNI dalam menjaga kondusivitas Makassar. Itulah kenapa saya Fajar sasaran pertama saya kunjungan silaturahmi. Dan perlu diketahui bahwa Harian Fajar sangat mendukung pertumbuhan, Pak. Dan kami anti dengan berita-berita anarkis. Dan insya Allah kami juga akan mendukung kerja-kerja Bapak Kapendam dalam program-program menunjukkan bagaimana produktivitas dan kegiatan-kegiatan Bapak Panglima di Sulawesi Selatan dalam rangka menjaga kondusivitas. Kami bagian dari itu, Pak. Kami adalah bagian dari pilar negeri ini, dan komitmen itu Harian Fajar sangat jaga. Dan dengan kehadiran beliau sebagai Kapendam yang baru beberapa minggu di sini langsung bersilaturahmi dengan media, dan perlu Bapak tahu bahwa wartawan Makassar itu paling suka ngopi, Pak. Nah, cocok. Ya, paling suka ngopi, dan kita tunggu ajakan ngopinya setelah podcast ini. Boleh. Dan lebih lanjut saya ingin tahu, Pak, kira-kira apa program prioritas utama Pengdam, penerangan Kodam di bawah Bapak? Yang jelas kalau prioritas kami, Bu, yang pertama kita berupaya memperkenalkan kegiatan-kegiatan positif Kodam ke masyarakat, baik itu melalui media sosial kita, karena kita Pemdam juga punya media sosial, Instagram, Facebook, X, sama TikTok ya. Kepada viewernya podcastnya Fajar ini, jangan lupa like and subscribe, dan juga kasih komen. Nanti saya cek, kalau nggak dicek, jadi barang itu. Ini personel di Makassar, Pak, di Sulawesi Selatan, anggota tentara berapa nih TNI, Pak, untuk di Angkatan Darat nih? Angkatan Darat kurang lebih 15.000. 15.000. Kurang lebih 15.000-an. Plus anak istri. Ya, anak istri. Jadi kalau mereka semua sudah melaik, udah berapa ratus ribu ya, Pak? Ya, harusnya. Harus. Jadi kalau saya, Bu, sekarang saya masuk salah satu terobosan saya lah, kita bilang terobosan. Saya memperkenalkan ada konten media sosial kita, Hasanuddin dalam seminggu. Oh, Hasanuddin dalam seminggu. Ya, bisa dilihat di media sosial Kodam, baik IG maupun Facebook. Jadi itu kompilasi kegiatan Panglima, bukan hanya Panglima, kegiatan Kodam. Jadi Kodam ini bisa kegiatan dari Korem, bisa kegiatan dari satuan-satuan lain. Kita kompilasi itu dalam bentuk short video. Nah, mungkin Ibu nanti bisa lihat. Jadi tujuan kita memang, tugas utama Pemdam itu memberikan penerangan, memberikan informasi hal-hal positif kepada masyarakat, dan juga apabila ada hal negatif kita mengkantar dengan baik. Terkait dengan keamanan Makassar dan Sulawesi Selatan pada umumnya, kira-kira apa yang diharapkan oleh Bapak selaku Pangdam kepada media, Pak, selain harapan yang tadi? Kapendam. Amin. Ini afirmasi saya, Pak. Ini saya berafirmasi supaya Bapak jangan jadi Pangdam. Amin. Karena alam ini ikut mendoakan, Pak. Kira-kira apa yang paling diharapkan dari teman-teman media selain tadi yang sudah disebutkan bahwa ada balance dan sebagainya, harapan terbesarnya dalam mendukung program-program kerja Bapak selaku Kapendam di sini? Yang jelas kalau saya, Bu, dan kawan media, saya berharap kita bisa saling berbagi informasi. Jadi kalau dengan saya nggak harus secara formal. Bisa jadi nggak harus ke kantor atau kemana, kapanpun saya siap dihubungin. Dan saya berharapnya informasi itu juga bisa di-share ke saya. Oh, Pak Kapen, ini ada kegiatan ini, ini bagaimana bagusnya kita. Jadi kita bisa kolaborasi, karena kadang-kadang terus terang kalau secara pribadi mungkin saya ada keterbatasan, karena dengan kegiatan tugas juga, kegiatan kawan-kawan di Kapendam, sehingga kawan-kawan media yang di lapangan ini lebih tahu dulu sebagai ujung tombak di lapangan, bisa sharing informasi ke kita juga, sehingga kita bisa kolaborasikan bagaimana ntar endingnya bagaimana. Alhamdulillah. Media memang butuh keterbukaan, Pak, butuh sesuatu yang berbeda dari Kapendam. Justru ketika
Kapendam susah dihubungi atau teman-teman justru akan menimbulkan bias di teman-teman. What happened? Kenapa sampai tertutup gitu untuk suatu tertentu. Nah, untuk masyarakat Makassar cenderung memang untuk saat ini yang kami tahu bahwa gerakan-gerakan yang terjadi di Makassar itu cenderung memang untuk nasional menunggu gerakan dari Makassar. Itu yang framing yang terbentuk di kami sebagai orang media. Nah, bagaimana ini Pak juga mengatasi kondisi ini nanti? Nanti kan Bapak juga harus berhubungan dengan mahasiswa, dengan apa, dalam rangka merangkul mereka bukan hanya media. Gimana Pak kira-kira ini membangun hubungan dengan stakeholder seperti itu, seperti kampus, dunia kampus? Ya, kalau saya terus terang, tadi kami sampaikan di awal bahwa saya terbuka kepada kawan-kawan manapun. Jadi bukan hanya tadi Ibu bilang selain media, ya kita terbuka. Kalau ada kawan-kawan wartawan, mahasiswa mungkin bisa mau konfirmasi atau bertanya diskusi dengan saya, kita terbuka, Bu. Memang kadang-kadang tadi disampaikan Kapen tertutup. Sebenarnya kan kalau bagi saya pribadi saya tidak tertutup. Namun mungkin saat kawan-kawan media atau masyarakat lain ingin bertanya ke saya belum bisa balas, berarti mungkin saya lagi ada kegiatan lain. Saya lebih enaknya kalau balas pertanyaan kawan-kawan media, saya telepon langsung. Ya, jadi karena kalau saya jawab dengan tertulis, pasti kan ada pertanyaan lanjutan. Mending kita ngobrol. Dengan ngobrol ini kan bisa lebih mengalir Pak pertanyaannya. Bagaimana? Sehingga kita bisa. Betul. Oke, Pak Budi ini cita-citanya memang jadi TNI, Pak. Betul. Dari keluarga juga background TNI. Saya kalau background keluarga, orang tua saya guru. Bapak dan Ibu almarhum dua-duanya guru. Guru, ya. Tapi saya memang sejak lulus SMP, udah cita-cita jadi tentara saya. Kenapa sampai kepingin jadi tentara, Pak? Ada sesuatu yang mungkin melihat di sosok tentara? Kalau saya lihat zaman dulu, Bu. Zaman dulu kan tentara itu ya gagah lah, Bu. Dan bisa jadi bupati. Bisa jadi bupati. Ya, zaman dulu kan. Sekarang kan pilkada. Jadi motivasi saya itu aja. Yang penting yang kedua motivasi saya waktu itu biar cepat dapat kerja aja. Biar dapat kerja. Waktu itu masih gampang banget, Pak, ya? Masuk tentara, masih kerja, Bu. Saya alhamdulillah tamat SMA, langsung tes, langsung lulus di Akabri, ya. Alhamdulillah. Kenapa nggak milih jadi guru, Pak? Biasanya kan kalau misalnya orang tua kita guru, kecenderungan kita mengikuti dia gitu loh. Nah itu, dalam keluarga, saya cuma 2 bersaudara. Alhamdulillah gen guru itu turun ke adik saya. Oh gitu. Adik saya sekarang dosen dia. Dosen di Padang. Di Padang. Bapak orang Padang ya? Iya. Jadi kapan-kapan kita diundang makan rendang di rumahnya beliau nih. Boleh. Bapak bisa masak rendang, Pak? Kalau saya masak rendang nanti kasih istri saya, Bu. Ibu orang Padang juga? Ibu asli orang Padang juga? Oh iya. Ketemu di mana Ibu, Pak? Mungkin kita udah kenal sejak kecil. Jadi teman main kecil. Jadi udah bersama Ibu menikah berapa tahun sudah menikah, Pak? Saya menikah 2002. 2002. Berarti sudah sekitar 28 tahun. 24 tahun ya, 23 tahun ya. 23 tahun. Itu belum dihitung mundur ke masa kecil, Pak. Berapa, Pak, sekarang anak? Anak saya 3, Bu. Semuanya ada diarahkan untuk menjadi TNI atau gimana, Pak? Nah, saya bebaskan mereka milih mana aja. Bebas. Nah, saya kebetulan yang pertama tuh udah jadi PNS. Alhamdulillah. Yang nomor 2 sekarang lagi semester 7 di kedokteran. Mungkin insya Allah tahun depan wisuda esket. Yang kecil sekarang kelas 1 SMP mondok di Bandung. Di Bandung ya. Kan bisa, Pak, selesai kedokterannya bisa mendaftar sebagai TNI untuk di kedokteran. Iya. Kalau saya nggak ada pengarahan mana yang enak aja lah. Ya. Dari semua tempat tugas Bapak, ketika dapat TR, cocok ya Pak? TR ya Pak? Ya. Saya masih ingat dulu TR itu waktu saya masih report. TNI apa itu? Skep. Ya. Ketika dapat penugasan di Makassar, kira-kira bayangan Bapak tentang Makassar gimana, Pak?
begitu dapat skep saya ke Makassar, yang penting pertama saya bersyukur, Bu. Bersyukur. Ya, bersyukur karena Makassar termasuk salah satu kota besar lah di Jawa Timur. Dari 5 kota besar ya. Kemudian juga kebetulan ada saudara dari iparnya kakak ipar saya. Oh ya. Di Makassar. Di Makassar. Kita bisa silaturahmi lah. Oh, gitu. Jadi ya saya terus terang dimanapun sebenarnya saya ditempatkan, saya bersyukur. Saya pernah dinas di Ambon. Kita syukuri karena bagi saya prinsipnya itulah yang terbaik yang Allah berikan kepada kita. Kita nikmati, kita syukuri. Ya dengan seperti itu, insya Allah jalan dimudahkan. Ya kan banyak Pak teman-teman pejabat yang kemudian ditugaskan ke Makassar. Awal-awalnya itu merasa keberatan untuk tugas di Makassar dengan berbagai pandangan negatif tentang Makassar. Tapi setelah masuk ke Makassar, mereka sangat jatuh cinta dan tidak ingin kembali ke tempat semula. Di sini ada ikang, Pak. Tidak ada ikan. Di sini ada ikang. Ada ikang dan ikangnya itu besar-besar dan segar-segar, Pak. Bapak sudah berapa kali coba ikang Makassar, Pak? Sudah sering, Bu. Sudah sering. Rumah saya kan dekat pelelangan ikan. Oh iya, di bagian mana rumahnya Bapak? Setidaknya saya kalau sana bisa mampir gratis nanti kan. Di Garuda Buntu. Oh, di Jalan Garuda Buntu ya. Oh ya, dekat. Saya pertama kita pindah ke sini, langsung dia survei tempat ikan. Oh iya. Langsung, wah Bang, ikannya segar-segar sini ya. Iya. Dan murah-murah, Pak. Iya. Iya. Yang jelas bahwa ketika pertama kali datang ke Makassar, kesan pertama tidak ada Pak ya tentang bagaimana framing yang dibentuk oleh media tentang Kota Makassar. Saya dimanapun dinas saya nggak pernah peduli tentang framing itu, karena yang akan merasakan diri saya sendiri dan keluarga. Ibu langsung diboyang ke sini dengan si kecil. Enggak, yang kecil enggak. Yang kecil sudah mondok ya, sudah mondok ya. Jadi hanya berdua. Oke, hanya berdua aja ya. Ya. Itu bincang-bincang kita dengan Bapak Kapendam. Mungkin ada yang mau disampaikan Pak, closing statement? Closing saya mungkin kita bisa tingkatkan kerjasama lah dengan Pajar Group, dengan Pajar. Ini berarti Pajar. Iya, Pajar Group aja, Pak. Harian Pajar, Pak. Ya, kita bisa tingkatkan kerjasama dan kolaborasi dengan Pajar, sehingga mungkin keterbatasan Kodam dalam memberitakan hanya melalui media sosial, bisa kawan-kawan dari Pajar juga membantu mempublikasikan. Yang jelas kita terus bersinergi, kita terbuka. Kalau ada saran masukan bagi kita Kodam, silakan bisa disampaikan ke saya. Bisa disampaikan langsung ke Bapak Kapendam ya. Dengan oke. Terima kasih Bapak Budi Wirman. Sama-sama, Ibu. Ya, Pak Kolonel Kavaleri Budi Wirman. Selamat datang di Makassar dan mudah-mudahan dengan kehadiran Bapak Makassar demonya damai-damai terus ya. Saya kira kita butuh Kapendam yang bisa merangkul semua masyarakat ya, mahasiswa dan lain-lainnya dan semuanya. Dan bisa merangkul wartawan Pak, tapi tidak membatasi apa yang akan diberitakan oleh media. Terima kasih Pak. Sama-sama Bu. Sehat dan kami tunggu Bapak jangan lama-lama di Makassar dan kembali dengan 1 bintang di Makassar. Amin. Terima kasih Bapak-bapak dan Ibu. Selamat menikmati apa yang kami suguhkan hari ini. Moga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.